Apa kabar Famers dimanapun Anda berada, senang sekali kembali kami menjumpai Anda di Fame Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan kebangsaan, sosial kemasyarakatan, dan perekonomian. Saya Hardi Hermawan, host Fame Station. Dan Famers, jangan lupa dukung kami terus dengan memberikan subscribe, memberikan like, lalu kemudian juga memberi komentar, membagikan, men-share seluruh tayangan yang kami sajikan di Fame Station. Kita kali ini akan membahas tentang situasi pandemi yang sepertinya sudah semakin mereda. Jadi tingkat penularan virus COVID-19 di Indonesia sekarang sudah berada di bawah 1%. Nah, di saat situasi yang mereda ini, kita harapkan sebenarnya ekonomi bisa menggeliat kembali. Tapi apakah ini saat yang tepat untuk kembali melakukan upaya pemulihan ekonomi? Kita akan membahas mengenai pandemi mereda, sudah saatnya kah pemulihan ekonomi? Saya sudah bersama dengan dua orang narasumber, ada Dr. Iman Sugema, narasumber tetap untuk edisi COVID-Nomics, dosen FEM IPB. Apa kabar, Kang Iman? Alhamdulillah, Famers sekalian, apa kabar juga? Baik, dan narasumber lainnya adalah Chief Economist dari Bank Sentral Asia, BCA, Mas David semua. Apa kabar, Mas David? Selamat malam, Mas Ardi, apa kabar? Baik, apa kabar? Ya, saya ingin ke Mas David dulu nih sekarang. Gimana Mas situasinya, kira-kira memang sudah oke atau ada data-data yang menunjukkan bahwa memang sekarang sudah saatnya dilakukan pemulihan ekonomi? Ya, kalau dilihat dari angka kasus COVID kan terus menurun ya. Ini juga banyak dipuji juga oleh negara tetangga kita juga ya Mas Ardi ya. Dan ini korelasinya erat dengan mobilitas akhirnya. Kalau kita lihat mobilitas angkanya itu baik di area grocery itu. Kalau area grocery sebenarnya nggak berubah ya, tetap naik ya, walaupun tetap ramai ya. Kondisi PPKM tetap naik karena memang salah satu area yang dibuka. Tapi retail, rekreasi, sarana publik ya, terus juga perkantoran kan sempat drop di bulan Juli Agustus. Tapi setelah PPKM-nya kita longgarkan, sekarang masuk level 3 tapi ya masih ya di Jakarta utamanya. Dan ada banyak daerah di Jawa yang sudah masuk level 2 ya. Nah itu kita lihat dari sisi transaksi belanja maupun juga dari sisi cash flow perusahaan ya, itu bisa kita pantau dari big data itu kecenderungannya membaik terus ya. Jadi sempat hanya jatuh di bulan Juli, minusnya di bulan Juli, tapi masuki Agustus, September bahkan awal Oktober ini angkanya sudah tertinggi sejak Ramadan sih kalau kita lihat ya angkanya. Tertinggi sejak Ramadan sekarang ini? Ya, kalau dari sisi ini ya, kita coba bikin indeks transaksi bisnis itu kalau saya lihat angkanya kemarin tertinggi sejak Ramadan. Jadi memang dampak dari PPKM ini tidak separah masa waktu PSBB ketat tahun lalu ya. Kelihatannya beberapa faktor yang saya perhatikan membuat dari kalau nunggu PDB kan lama Pak Mas Hardi ya, itu kuartal 4 itu biasanya November ya. Kuartal 3 ya akhir Oktober lah. Kelihatan. Saya sih perkiraan kami ini akan lebih baik dari perkiraan semula ya, angka di kuartal 3 karena tadi dari lihat dari indeks transaksi bisnis maupun indeks transaksi belanja masyarakat itu kelihatan jauh lebih baik dari masa PSBB ketat ya. Iya. Artinya masih ada daya beli masyarakat ketika udah mulai dibuka, transaksi semacam itu naiknya luar biasa pesat ya. Ya saya lihat ada 3 faktor sih Mas Hardi ya. Pertama tentu ya kalau tahun lalu kan kita masih tergagap-gagap ya, termasuk juga birokrasi pemerintahan kan agak telatnya dalam terutama untuk belanja sosial, insentif, subsidi itu relatif agak ya lebih lama lah dibandingkan masa PPKM kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor ini kalau kita bicara ini ya, indeks transaksi bisnis ya, jadi cash flow perusahaan basically. Kalau faktor kedua saya perhatikan juga perilaku masyarakatnya juga berubah ya. Jadi kalau dulu mungkin secara infrastruktur dan juga kesiapan know-how ya dari masyarakat ya, jadi
terutama yang kalangan selenial ya. Kalau milenial udah terbiasa kan belanja online segala macamnya. Tapi kalau yang selenial ini kan perlu waktu belajar dan belum terbiasa juga belanja online. Tapi kelihatan di masa PPKM ini belanja online justru naik ya. Jadi itu yang mengimbangi turunnya belanja dari sisi offline-nya. Lalu yang terakhir faktor ekspor sih yang bukan main ya. Jadi ekspor ini benar-benar penyelamat sebenarnya ekonomi kita karena kenaikannya luar biasa. Kita lihat mungkin tahun ini kita akan trade balance mungkin akan rekor tertinggi juga ya, bisa mencapai 20 billion kalau saya lihat sih perkiraan terakhir. Ekspor juga mungkin akan tertinggi sepanjang satu dekade. Ya. Jadi terakhir itu kan 2011. Sejarah bisa ya? Sampai akhir tahun. Ya, sampai akhir tahun. Jadi ini saya pikir yang penopang untuk kuartal 3 utamanya karena kenaikan harga komoditas, terutama harga komoditas energi. Kita lihat naiknya batu bara, CPO, termasuk minyak juga sih. Tapi batu bara yang bukan main kenaikannya. 200%. Minggu lalu aja naik, 1 minggu aja naik bisa 20% gitu kenaikan harganya, bukan main. Ya. Terus di perbankan gimana ngelihatnya? Kredit dan lain sebagainya? Kalau dari sisi kredit memang masih belum menggembirakan ya. Sampai Agustus datanya kan masih pertumbuhannya 1,16%. Jadi sudah mulai positif sih sejak bulan Juni, Juli, Agustus ini sudah mulai positif ya, 0,5%, naik sekarang 1,16%. DPK-nya juga kan melambat, tadinya di atas 10%, sekarang 10,5, sekarang jadi 8,3, 8,4%. Jadi terjadi penurunan. Justru kalau DPK-nya menurun, ini tanda-tanda memang sinyal indikasi bahwa ekonominya relatif ada pergerakan gitu ya. Karena kalau DPK meningkat, kredit turun seperti tahun lalu ya, itu kan kredit turun minus ya, minus 2% 2020, tapi angka DPK-nya malah double digit gitu ya. Nah itu yang mengkhawatirkan karena masyarakat berarti kan lebih banyak menyimpan dananya daripada menggunakan dananya untuk bisnis begitu. Baik. Nah, Pak Iman, dengan data-data yang semacam itu, apakah memang sudah waktunya upaya pemulihan ekonomi atau kita masih harus menunggu melihat situasi, waspada supaya nanti mungkin kita lebih antisipatif kalau ada situasi yang tidak menguntungkan? Beginilah ya, satu bahwa kita percaya masyarakat dan pelaku bisnis itu memiliki kemampuan adaptasi. Ya. Mereka tentunya sebagai makhluk ekonomi ya, atau economic animal lah ya. Itu akan melakukan optimasi berdasarkan pengalaman yang sudah. Nah, kita kan sebagai manusia kan memang selalu belajar untuk menghadapi situasi. Itu poin pertama ya. Jadi pola yang lalu biasanya kemudian tidak mencerminkan apa yang akan terjadi sekarang atau yang akan datang. Kira-kira simulasi modelnya begitu, karena kita ini selalu melakukan reoptimisasi. Tentunya dengan keterbatasan informasi atau keterbatasan knowledge yang kita punyai. Ya. Itu hal yang pertama yang perlu kita ingat. Yang kedua, perlu kiranya pemerintah dalam hal ini tidak hanya memberikan policy, ya kan, tetapi juga memberikan guidance, dalam berbagai bentuk. Guidance ini seperti apa sih? Ya, kita bagi dua kategori. Ya, pertama adalah guidance tentang bukan warning ya. Jadi mengenai situasi yang sedang berlangsung. Ya, kadang-kadang kalau menurut saya sebagai ekonom gitu ya, masyarakat itu kan perlu diberikan informasi yang lebih mengerikan dibandingkan yang sebenarnya, situasi yang sebenarnya, atau
kadang-kadang harus diberi informasi yang lebih soft. Ya, nah ini kan harus ada selalu apa yang disebut dengan kalibrasi, ya kan? Kalau dalam ilmu ekonomi namanya kalibrasi informasi ya, gitu loh. Nah ini masih memerlukan untuk itu. Yang kedua guidance-nya adalah terutama untuk pemerintah daerah dan pelaku ekonomi bisnis ya, baik itu di factory ya, factory itu apa ya, pabrik-pabrik ya kan, ataupun pusat-pusat perbelanjaan ya kan, mereka diberikan guidance kalau situasi sedang A, B, C ya kan, maka Anda melakukan X, Y, Z. Kira-kira levelnya seperti itu. Supaya apa? Supaya kemudian terbangun pengertian bahwa situasi yang berbeda itu memerlukan treatment atau policy yang berbeda. Sehingga kita tidak lagi bicara mengenai ini mesti lockdown, ini mesti begini, enggak, ya kan? Tetapi dengan situasi seperti ini kan ada saling pengertian. Misalkan begini, jangan sampai ada perdebatan, misalkan, kenapa pasar dibuka, masjid, gereja ditutup? Paham ya? Nah, ini kan sangat situasional, dan itu merupakan pilihan-pilihan kebijakan. Hal-hal seperti ini perlu guidance yang lebih spesifik, terutama kepada pemerintah daerah dan pelaku ekonomi, ya, bahwa dalam situasi yang berbeda, maka polisinya juga akan berbeda. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan ke depan ini bisa dibuatkan hal seperti itu, maka recovery maupun slump maupun penurunan, ya kan, itu akan terjadi secara otomatis, dan masyarakat atau pelaku bisnis dengan sendirinya akan melakukan apa yang disebut smoothing. Ya, smoothing. Jadi basically kontrasiklikal dengan sendirinya. Kira-kira begitu, ya kan, mekanismenya. Nah, cuman kita belum mendapatkan hal seperti ini sekarang. Ya, itu dia. Ya, belum mendapatkan hal seperti ini sekarang karena kalau yang seperti ini kan dinamakan apa yang disebut kalau dalam istilah ilmu ekonomi itu adalah smart containment policy, ya kan? Smart containment policy itu apa? Kebijakan yang containment atau untuk mengurangi COVID ini yang sifatnya adjustable, ya? Dan itu otomatis saja, ya kan? Otomatis saja. Nah ini salah satu contohnya dalam bentuk yang very raw atau yang sangat granularnya itu kasar sekali, ya kan? Itu PPKM multi level. Itu masih very raw. Very raw, belum, kan harus dilengkapi dengan guidance. Guidance tidak hanya levelnya itu dengan taruhlah jumlah kasus atau jumlah kematian, penularan, rate, ya kan? Tetapi juga dengan guidance how to-nya. Ya kan, pada pemerintah daerah, kalau misalkan tipe pelakunya adalah pelaku ekonomi, misalkan di pinggir jalan, di area terbuka, ya kan, tentunya harus berbeda dengan toko atau mall di area tertutup. Paham ya? Yeah. Gitu. Nah ini macam seperti ini yang disebut smart containment policy, dan itu kalau di negara-negara yang relatively institusinya bagus, ya kan, itu bisa dirumuskan dengan baik. Kira-kira begitu. Jadi bahwa pemulihan yaitu merupakan bagian dari daya adaptasi masyarakat dan pelaku ekonomi. Yang diperlukan sekarang adalah mengawal itu. Ya. Jangan sampai upaya pemulihan itu nanti kepentok sama situasi yang buruk, mereka tidak tahu apa-apa, atau mungkin juga malah jadi berbalik, jadi situasi lebih parah kalau ya, karena begini, Mas Ardi, memang sekarang kan situasi membaik, ya enggak? Tetapi kan kita tahu dari wave pertama, gelombang pertama, tiba-tiba kita menghadapi gelombang kedua, dan negara lain sudah gelombang ketiga. Iya, udah. Paham ya?
dan semua termasuk negara tetangga kita, gelombang ketiga pun masih gagap tuh. Selesai ya. Ya kan, masih gagap. Karena apa? Karena lupa mempersiapkan masyarakat dan pelaku ekonomi. Itu kira-kira message-nya. Oke. Baik. Sebenarnya Mas David, kalau dilihat seperti itu, dari sektor-sektor apa saja lagi yang dilihat, diamati memiliki pergerakan yang cukup cepat dalam situasi yang sekarang ini? Ya, tadi seperti saya katakan, kita terbantu dari komoditas ya. Jadi ada likuiditas memang berlimpah ya. Sejak tahun lalu banyak quantitative easing berbagai negara, terutama Amerika ya. Total global itu kan stimulus 28 triliun saya pernah sampaikan ya. Nah, sebagian memang hampir 40% dari Amerika nih. Dan banyak mengalir ke komoditas. Tapi sekarang sentimennya juga komoditas harus kita bedakan. Kalau kita masuk September, Oktober ini, untuk komoditas seperti nikel, baja, ya, koper itu lagi turun. Sempat naik sampai pertengahan 2021, tapi sekarang turun karena ada sentimen mineral turun ya. Property crackdown. Kenapa? Mineral turun. Ya, mineral karena naiknya memang udah lumayan terlalu tinggi. Ya, signifikan ya, dan ada isu property crackdown di China ya. Jadi harga ya, besi terus juga nikel itu kecenderungannya berkurang. Karena mereka import ferronikel, nikel malt itu sebagian besar memang bukan untuk baterai ya kalau China itu ya. Mereka basis baterainya itu lebih banyak menggunakan ferro ya, banyak menggunakan besi ya. Tapi kalau yang berbasis nikel, itu ferronikel dan seterusnya, mereka banyak gunakan itu untuk pengolahan besi baja sebenarnya, untuk baja ya, untuk kebutuhan sektor properti. Namun kita lihat di sini ada masalah energi sekarang di China dan beberapa negara, terutama di China ya. Mereka mengalami kesulitan energi ya. Jadi harga energi kecenderungan naik kencang sekali, terutama batu bara ya. Jadi batu bara itu naiknya bukan main di satu sisi. Dan mereka kekurangan batu bara ya, sampai saat ini mereka banyak PLTU-nya tuh kekurangan batu bara dan mereka harus import gitu ya. Dan ini terjadi juga di beberapa negara lain termasuk di Eropa. Jadi ada diskrepensi sekarang, ada disparitas ya kenaikannya. Jadi satu hal kita lihat di sini, komoditas sih salah satu yang kita bisa bilang winner sektor ya. Terus juga ya yang lain sih ceritanya masih mirip seperti tahun lalu, kebutuhan pokok yang kaitannya dengan sarana kesehatan dan juga pharmaceutical, suplemen itu masih bagus, tapi memang sekarang menurun pasca pelonggaran ya, justru penjualan yang terkait dengan prokes dan juga suplemen itu kecenderungan turun. Barang-barang hobi juga yang tahun lalu meledak ya, katanya kita juga salah satu produk yang meningkat tinggi kan tahun lalu import sepeda ya. Sepeda mahal tuh ya, harganya kan anjlok ini. Ya, jadi kecenderungannya menurun juga. Nah, ini seiring dengan relaksasi tentunya ini mulai bergerak ya. Kalau sekarang mungkin offline-nya juga kan mulai bergerak. Yang online-nya kalau dari tahun lalu memang sama, yang terkait dengan belanja online kan masuk di situ logistik, masuk di situ packaging, terutama kertas, karton dan lain-lain itu penjualannya memang naik pesat ya. Kita lihat sesuai data yang kita amati ya. Ya. Nah, sektor industri manufaktur sendiri bagaimana? Manufaktur sendiri ya harus dipilah-pilah. Manufaktur yang mengolah tadi, contohnya nikel tadi ya, itu menikmati pertambahan yang cukup tinggi, terutama karena permintaan ekspor tadi ya. Tapi barang manufaktur yang lain, misalnya tekstil yang terkait dengan pakaian, sepatu, itu memang belum naik signifikan ya, permintaannya masih relatif lemah terkait dengan produk-produk seperti itu. Ini produk unggulan kita sebenarnya, seperti tekstil dan alas kaki itu produk unggulan kita. Peralatan listrik ya itu juga relatif bagus. Kendaraan juga itu ekspornya relatif tinggi sekali ya. Jadi kalau kita lihat data itu paling tinggi tentu CPO, batu bara, lalu tadi nikel ya. Produk-produk kimia, karet juga kan harganya naik cukup lumayan. Perhiasan itu juga masuk 10 besar ya. Perhiasan, permata, logam emas itu juga salah satu kalau kita lihat ekspornya meningkat pesat. Oke. Nah,
kalangan pengusaha di industri manufaktur sendiri punya keyakinan semacam apa, punya ekspektasi semacam apa dalam menghadapi situasi sekarang ini? Ya, mereka kelihatan masih wait and see ya. Terakhir-terakhir ini kalau ketemu dengan beberapa nasabah, kemarin ada dari sektor retail, consumer goods, kita ngobrol-ngobrol lewat webinar, juga lewat Zoom ini, mereka masih wait and see untuk ekspansi ya. Jadi masih berhati-hati sekali, prudent sekali ya kalau dari sektor manufaktur. Begitu juga sebenarnya di beberapa sektor komoditas ya. Kalau CPO saya lihat saving rate-nya malah cenderung turun, mulai berani juga ambil kredit ya. Karena juga cash flow-nya bagus. Tapi kalau kita bicara batu bara misalnya, walaupun harga naik tinggi, cash flow-nya oke, tapi kita lihat mereka masih menyimpan likuiditasnya. Jadi belum berani juga untuk ekspansi. Karena mungkin khawatir juga ini kaitannya dengan isu global juga ya. Kalau kita lihat kan peta geopolitik global itu kelihatannya mulai bergeser dari energi berbahan bakar karbon ini ke arah renewable energy. Nah, ini juga terakhir kan diikuti juga oleh Amerika ya. Jadi ini juga kelihatan menjadi kekhawatiran mereka, apakah perlu ekspansi besar-besaran di sektor bara. Data Bank Indonesia menyatakan Prom Manufacturing Index PMI terakhir September itu sudah di atas 50, artinya sudah ada. Ya, sudah pulih, betul. Jadi sudah ada cara-cara ekspansi juga. Ya, memang besar kapasitas. Kelihatannya lebih untuk kebutuhan domestik ya. Jadi karena untuk globalnya ini mereka masih khawatir apakah apa yang terjadi sekarang nih, ada isu tentang tapering, isu masalah energi di beberapa negara, masalah ya kita lihat sekarang angkutan juga belum, terutama angkutan perkapalan itu belum pulih sebenarnya. Kalau kita lihat biaya untuk kontainer itu kan naik kencang sekali ya, sampai 5 kali lipat kita baca di media ya. Jadi itu juga mengganggu sebenarnya sektor manufaktur yang utamanya orientasi ekspor ya. Ya. Nah, Pak Iman, dengan situasi yang seperti itu tadi sudah mulai ada bergeliat, industri manufaktur juga sudah mulai punya rencana untuk meningkatkan kapasitas produksinya, dan beberapa industri terutama komoditas sudah mendapatkan banyak sekali kenaikan harga. Nah, di luar tadi aspek guidance pemerintah, para pelaku ini harus mewaspadai apa lagi dalam situasi ini? Jadi begini ya, para pelaku terutama yang besar-besar, ya kan, pasti mereka sudah menyiapkan apa yang disebut dengan contingency plan, ya kan? Pasti sudah menyiapkan itu, ya kan? Yang khawatir ini kan pelaku-pelaku yang kecil, menengah gitu loh, ya kan? Itu loh. Ya, kalau yang besar-besar itu sudah menyiapkan contingency mereka itu. Nah, yang pelaku besar pada umumnya ya, apa yang disebut dengan wait and see tadi sebetulnya lebih kepada rencana untuk melakukan ekspansi dalam arti peningkatan kapasitas. Itu pasti mereka akan wait and see sampai tahun depan. Karena apa? Investasi baru itu terlalu berisiko. Karena masa depannya tidak terlalu bisa mereka kendalikan. Jadi wait and see itu untuk ekspansi memperbesar. Tapi yang sekarang jalan-jalan aja gitu. Tapi kan kita juga tahu bahwa tahun yang lalu mereka drop. Ya enggak? Mereka drop sehingga sekarang meningkatkan produksinya. Bukan meningkatkan kapasitas, tetapi meningkatkan produksi sekarang ini. Menutup yang kemarin. Bukan hanya menutup, karena mereka kan harus mencapai tingkat efisiensi tertinggi dengan kapasitas yang ada, ya nggak mungkin dong mereka membiarkan kapasitas tidak terpakai, kemudian mereka menderita apa yang disebut efisiensi loss, kan? Nah sekarang mereka optimasi itu, ya sampai keadaan clear. Kira-kira kan cara berpikir mereka begitu, yang besar-besar nih ya. Tuh. Kalau yang menengah yang kecil, ya, yang menengah yang kecil ini yang harus kita memang kita bantu, ya kan? Kita bantu dalam arti menyiapkan skenario dan menyiapkan pengetahuan ya, supaya mereka bisa kemudian melakukan adaptasi yang lebih cepat,
dengan apa? Dengan tadi ya berbagai informasi yang dibutuhkan tadi itu ya. Nah, ya. Kira-kira begitu. Contingency plan itu yang dibayangkan macam apa saja misalnya? Contingency plan kan begini, ya kan? Pasti mereka sudah bikin skenario. Skenario itu kan kondisional. Karena ke depan ini kita nggak tahu loh, siapapun mau jadi ahli apapun nggak tahu, ya kan? Misalkan skenario-nya adalah kalau kasus COVID naik lagi menjadi sekian, maka statusnya adalah PPKM sekian, ya kan? Implikasinya adalah begini. Dan itu dalam manajemen risiko kan untuk perusahaan-perusahaan besar dibuat skenario itu, ya termasuk di bank lah. Nanti tanyakan aja ke Mas David tuh, ya kan? Itu dibuat skenario itu, ya. Nah, implementasinya dalam bisnis adalah XYZ gitu ya. Dari ABC itu jadi XYZ gitu. Dalam implementasi bisnisnya pasti mereka sudah bikin hal tersebut. Karena bagaimanapun mereka tuh harus survive, harus mengadaptasikan diri, ya kan? Lain halnya dengan pelaku usaha kecil dan menengah. Jangankan untuk bikin contingency plan, ya kan? Untuk hidup besok aja nggak tahu. Ya, kira-kira begitu situasinya, ya. Nah, makanya perlu guidance lah mereka ini. Perlu guidance juga buat mereka. Baik, Pak David, kalau sekali lagi saya ingin tanya soal kredit. Tadi ada katakan sempat ada kenaikan meskipun masih tipis, dan itu masih komoditas. Kalau dari sektor manufaktur belum tampak? Kelihatannya memang tadi ya, seperti saya katakan beberapa mulai ekspansi tadi yang terkait dengan turunan dari beberapa komoditas. CPU saya lihat juga mulai berani rekrut. Kalau itu ya. Mulai membaik ya. Beberapa juga ada permintaan ya. Ini alat berat yang mulai gerak lagi. Ya, alat berat yang terkait dengan angkutan mulai ada permintaan juga nih, karena kan harga batu bara naik ya. Jadi juga kita harus lihat-lihat juga nih, apakah mereka sudah ada kontrak, proyeknya juga sustainable atau tidak gitu ya. Kalau dari sisi harga jelas, sehingga kita lihat memang kebutuhan untuk angkutannya nih ya, tongkang dan lain-lain itu pasti meningkat ya, karena sedang booming nih ya, kalau kita lihat beberapa bulan terakhir. Namun yang lain sih sebenarnya sifatnya stagnan ya. Benar tadi yang dikatakan Pak Imam, lebih dari sisi mereka kembali melakukan normalisasi produksinya, karena sempat jatuh tahun lalu. Ini hanya normalisasi aja sebenarnya. Tapi untuk tambah kapasitas seperti dikatakan tadi ya belum gitu. Jadi masih lihat-lihat dulu lah situasi seperti apa. Apalagi ini kan masih banyak berita-berita di tingkatan global yang mengkhawatirkan mereka ya, karena dari pemerintahnya sendiri juga banyak muncul berita-berita nih, kayak berita debt ceiling kemarin kan, Bu Sri Mulyani itu ada satu nasabah kami telepon tuh, wah ini ada berita debt ceiling, gimana kita mau krisis lagi katanya. Apa yang harus kita lakukan katanya gitu. Nah, saya bilang ya saya terangkan apa itu debt ceiling. Mereka banyak juga walaupun pengusaha besar ya mungkin karena nggak ngikutin berita juga mereka nggak ngerti, soalnya kan katanya kalau debt ceiling itu nggak bisa tambah utang, artinya semua kegiatan pemerintahan berhenti, ya artinya akhir nih, sudah berakhir lah, ekonomi bisa kembali terkena. Jadi mereka cukup khawatir ya, kita coba terangkan lagi, karena ini banyak isu-isu kelihatannya yang memang masih mengganggu pikiran mereka ya. Soal belum ada kemarin soal Evergrande, soal tapering, ya kayak gitu-gitulah isu-isu global. Jadi memang ya masih menunggu, artinya ya selain pandeminya juga sih, juga ini jadi isu kekhawatiran mereka ya. Ini bagaimana, apakah sudah berakhir, apa masih ada mutasi dan lain-lain yang mereka masih khawatir juga. Ya artinya dampak-dampak dari pandemi sebelumnya yang menimpa perekonomian kita belum bisa segera dipulihkan juga dalam situasi sekarang ya Pak Iman. Artinya penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya itu masih belum bisa segera mengikuti. Begini, kalau saya sih relatively optimis plus pesimis, ya kan? Ya, netral atau conditional optimism, ya kan? Gitu, conditional optimism, gitu. Nah, kalau kita percaya bahwa para pengusaha itu memiliki kemampuan adaptasi, ya kan? Maka pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah
juga harus melihat peluang adaptasi ini, ya enggak? Jadi tidak serta-merta kemudian memberlakukan policy itu seragam, Ya. ya enggak? Seragam seperti yang saya bilang tadi, smart containment, ya kan? Dan ini populer loh, udah banyak dibahas di berbagai forum ekonom di dunia ini ya, smart containment. Dan kita lebih fokus sebetulnya smart containment itu adalah mengurangi ongkos ekonomi dari COVID-19. Fokusnya ke arah itu, ya kan? Jadi kita pilah-pilah mana sektor-sektor atau aktivitas ekonomi yang sebetulnya tidak perlu atau mungkin sangat minimal sekali, ya kan? Bisa kita ongkosnya sangat minimal sekali kalaupun dilakukan istilahnya PPKM dan lain-lain. Ini perlu mendapat bukan hanya perhatian, pendalaman lah ya dari para perumus kebijakan sebetulnya ya. Yang kita tahu kan begini, untuk di ruangan terbuka ya. Untuk di ruangan terbuka transmisi penyakit itu kan relatifly rendah, ya kan? Untuk di ruangan tertutup, ya kan? Tentunya dengan cara mengurangi ya interaksi itu, mengurangi jumlah orang yang bekerja dalam satu ruangan tertutup. Kemudian kan konsekuensinya dia harus memindahkan aktivitasnya, ya kan? Nah, kalau guidance seperti ini kemudian dibuat bukan aturan ya, dibuatkan guidance-nya ya, petunjuknya, ya kan? Maka ini akan membuat perusahaan-perusahaan itu dengan otomatis memiliki pilihan. Kalau saya begini, berarti saya selamat. Karena jangan lupa loh, bahwa kalau terjadi, terutama perusahaan ini, kalau terjadi klaster di dalam pabriknya, itu kan yang rugi perusahaan sendiri. Ya. Ya enggak? Udah otomatis tuh. Berbeda dengan kalau di pasar. Di pasar ini kan ada klaster pasar misalkan kan, ya nggak bisa di. Ya, itu rame-rame lah itu mah. Ya rame-rame, artinya disinsentifnya nggak akan jalan itu kalau di pasar, ya kan? Tapi kalau di dalam pabrik, yang jelas penerima kerugian terbesar itu siapa, ya kan? Sistem seperti ini bisa diberlakukan atau bisa diberi guidance, kira-kira begitu. Ya, baik. Dan kita relatifly agak cukup berhasil karena satu hal ya, aktivitas sosial kita di-repress. Sekolah kita udah tutup berapa lama coba? Sekolah, kampus, ya enggak? 2 tahun ya. Dan hampir mungkin kurang lebih 1/3 populasi kan sebetulnya aktivitas sosialnya di sekolah dan kampus. Ingat loh. Ya. Jadi kenapa kita rendah? Karena kita sebetulnya melakukan lockdown secara tidak sadar, ya kan? Lockdown yang sangat parah di aktivitas sosial. Kemudian aktivitas kemasyarakatan di masjid, di tempat bergereja dan lain-lain kan itu kita lockdown juga, ya kan gitu. Locally lockdown ya gitu. Nah, ini sebetulnya ini kan merupakan contoh-contoh di mana ternyata tanpa harus kemudian menghilangkan aktivitas ekonomi secara totalitas, kita berhasil mengendalikan COVID-19 gitu loh. Nah, ini pilihan-pilihan kebijakan seperti inilah yang harus kita selalu ingatkan kepada pemerintah pusat maupun daerah. Kira-kira begitu. Baik, dan Famers Anda juga kami undang untuk bisa ikut berpartisipasi. Silakan Anda tuliskan di chatroom atau lambaikan tangan Anda, raise your hand. Kita masih membahas tentang pandemi mereda, sudah saatnyakah pemulihan ekonomi Indonesia, bersama Dr. Immanuel Sugeng, ekonom dari FEM IPB, dan David Samuel, Kepala Ekonom Bank Sentral Asia atau BCA. Saya kembali ke Mas David kalau demikian. Melihat situasi yang sekarang, Mas David punya bayangan mungkin kira-kira kuartal ketiga kemarin kita dapatnya berapa?
Awalnya sih saya agak pesimis ya. Awalnya saya melihat bisa mengarah ke 3,5% untuk kuartal 3. 3,5%. Kuartal 3 2021. 3,5 tuh year on year pertumbuhan. Tapi saya lihat ini kalau melihat data-data terakhir dari big data kami ya, ini kelihatan memang mengarah ke 4%-an kelihatannya karena terutama dari net ekspornya yang memang luar biasa ya. Lalu juga dari aktivitas masyarakat, belanjanya ternyata nggak drop sedalam PSBB ketat tahun lalu ya. Kelihatan masih tetap aja. Jadi istilah mereka tuh buka setengah pintu gitu. Jadi kalau mau ada, bisa ketemu by appointment misalnya begitu. Misalnya mau ada transaksi bisnis, mau beli satu barang misalnya. Bisa ketemu asal sudah PCR, bisa ketemu. Iya, PCR seperti itu. Jadi, sudah ada siasat-siasat atau strategi tertentu juga di lapangan seperti katakan Pak Iman tadi, adaptasi ya mereka lakukan. Jadi tidak jatuh seperti tahun lalu gitu ya. Walaupun memang secara mobilitas turunnya hampir sama dengan tahun lalu. Kita lihat mobilitas di daerah perkantoran ya karena memang langsung hanya boleh 25% kan yang masuk ke kantor. Sarana umum, terus public transportation, apalagi rekreasi retail itu turun, jatuh ya, aktivitasnya. Jadi beberapa contoh aja, Mas. Beberapa contoh, Mas Sardi ya. Misalkan di kompleks saya kan tetangga pada umumnya pengusaha retail ya, yang di mall. Counter outlet ya. Outlet. Itu kalau tahun lalu mereka tutup betul-betul tutup di mall ya. Diam gitu. Sekarang pindah ke rumah, Mas. Ya, pelayanan pindah ke rumah. Online. Pelanggan mereka sudah mengerti lah, ya kan gitu. Kira-kira adaptasi seperti ini kan yang perlu kita arahkan gitu loh, ya. Ya. Jadi bisa sampai 4 ya. Mas David. Kita mengarah ke 4 kelihatannya karena memang tadi yang saya kurang perhatikan tuh ekspornya yang netnya kita lihat mungkin masuki bulan September ini juga nanti pengumumannya 2-3 hari lagi nih kita lihatnya ekspor September seperti apa. Kelihatannya masih trade surplus ya. Jadi ini berturut-turut trade surplus terus. Trade surplusnya akan semakin besar bulan September pasti itu. Pasti ya, betul. Itu tadi 4% itu tahunan, year on year. Iya, year on year untuk kuartal 3 mengarah ke situ kelihatannya. Kalau kita lihat coba simulasi dengan big data dengan perkembangan data-data terakhir ya. Kalau Q2Q-nya berapa itu, Mas? Q2Q-nya memang ya kita lihat memang ya belum begitu tinggi ya karena kan ada perlambatan nih dari kuartal 2 yang sedikit naik ya kan. Kalau kuartal 2 itu kan memang kan faktor low base effect ya jatuh. Kemudian naik secara Q2Q naiknya sebenarnya pelan-pelan sih. Q2Q itu naiknya pelan. Tapi kalau dibandingkan kuartal 2 naik tapi ya nggak besar ya. Karena ada faktor low base effect tadi. Jadi memang ya ini kelihatannya akan terjadi pemulihannya secara gradual juga. Yang kita harapkan sebenarnya dari sisi investasi sih ya. Belanja pemerintah pusat sudah lumayan. Saya coba cek data dana pemerintah yang ada di Bank Indonesia misalnya itu menurun memang ya beberapa bulan terakhir. Tapi dana Pemda yang ada di BPD itu masih kecenderungan naik ya. Jadi artinya Pemda itu kalau saya lihat data Juli Agustus ya, saya belum lihat data September belum ada kan. Itu masih belum begitu bagus belanja dari Pemda ya. Jadi belanja Pemda itu belum optimal. Kelihatannya kan ini juga diafirmasi oleh Bu Sri Mulyani ya baru-baru ini bahwa Pemda ini belanjanya harus didorong lagi gitu ya. Ya. Sekarang berapa dana Pemda di Bang? Angkanya ya sebentar ya, angkanya saya lupa karena saya bikinnya indeks. Oke, baik. Indeksnya tuh masih meningkat ya. Terus kalau dari sisi dana perusahaan korporasi juga 3-4 bulan terakhir masih kecenderungannya naik. Masalah individu juga kalau kita lihat angkanya masih, tapi lebih curam dana korporasi kita lihat yang meningkat ya. Dana individu naik tapi nggak
setinggi dana korporasi. Jadi korporasi itu masih banyak, mereka cukup cash rich sebenarnya ya, kalau untuk korporasi-korporasi besar. Ya, korporasi besar tuh relatif cash rich. Itu kenapa juga kemarin sebenarnya untuk kredit modal kerja mulai ada permintaan ya, ketika kuartal 2, memasuki kuartal 3, PPKM bulan Juli ya langsung drop lagi. Iya. Modal kerjanya, iya. Baik, Pak Iman melihatnya gimana? Anda sepakat kira-kira bisa sampai 4% year on year untuk kuartal ketiga? Dulu kuartal 3 2020 itu minus 3,49 ya? Minus 3,49. Ya, basicnya sebenarnya zero sih, nggak kemana-mana ya kalau naik 3%. Gini, kan kita kan mestinya punya feeling ya, Kak? Ya. Punya feeling bahwa situasi sekarang ini lebih buruk atau lebih baik dibandingkan kuartal ketiga tahun lalu, ya kan? Kalau lebih baik, ya kan, berarti kita 3,5 mah di tangan, ya enggak? Kan artinya kalau 3,5 tuh almost sama dengan tahun 2019 lah. Ya kan gitu. Kembali ke level itu ya, Nah, feeling saya sih nggak akan jauh dari 3,5, 4%, 4, sekian ya kan, nggak akan jauh dari itulah, nggak akan jauh dari itu. Tidak kemudian seperti quarter yang kemarin kan low base effect-nya ya kan. Ini pun kita masih low base effect ya, gitu loh. Dari ini aja gitu. Nah. Tadi menindaklanjuti kenapa perusahaan itu masih cash rich ya kan gitu, karena memang simply ya mereka menunda new operation ya kan, pembiayaan untuk operasi-operasi yang relatif membutuhkan pengeluaran yang baru gitu ya, itu mereka sengaja tunda gitu loh, sambil menunggu situasi yang lebih clear. Ya kan? Nah, biasanya kan mereka juga punya analis yang relatif punya knowledge mengenai apa yang terjadi di negara-negara yang lain. Ya. Enggak. Karena negara kita nih sebetulnya agak beruntung karena kita mendapatkan gelombang itu selalu belakangan. Ya, lebih belakangan dibandingkan negara lain, makanya kita bisa belajar dari negara lain, kira-kira begitu, ya kan? Sedangkan negara lain tidak bisa belajar ke kita, kan gitu, ya kan? Makanya kemudian Singapura ya terlihat tergopoh-gopoh dan lain-lain ya, karena memang tidak punya reference. Kalau kita punya reference, begitu mereka gagal, ya kan? Ya, kita bisa memperbaiki atau melakukan kalibrasi kebijakan apa yang lebih memadai, kira-kira begitu. Dan memang kita lihat lebih baik dari kemarin sehingga bisa kembali ke titik 2019 yang masuk akal ya, Pak Iman ya. Masuk akal lah. Jadi nggak usah ribut-ribut, nggak ada yang nyinyir lagi lah, gitu ya. Ini kok tiba-tiba naik tajam gitu ya, misalkan lewat 4,5%, kok bisa 4,5% katanya. Ya. Secara kondisi kesehatan pandemi tentu saja sekarang jauh lebih buruk daripada Q3 2020. Kalau yang sekarang kan bulan Juli Agustus tuh tingkat kematian, tingkat penularan harian luar biasa. Tapi daya adaptasi orangnya itu sudah jauh lebih baik di 2021, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah kalau gitu Mas David, prediksi Anda untuk Q4 dan akhir tahun berapa? Sebenarnya kalau angkanya mirip-mirip Mas Hardi ya. Jadi kalau kuartal 3 kan tadinya kita prediksi kalau PPKM-nya berakhir di Agustus, kita maksudnya levelnya bertahan sampai Agustus itu di level 4, itu kita perkiraan waktu itu 3,5 sampai 3,7. Dan ternyata benar kan berakhir di Agustus PPKM-nya. Tapi kalau dia berlanjut, kita ada skenario bahkan sampai ke arah 2% ya. Kalau berlanjut misalnya sampai September dan seterusnya. Dan tambahan lagi yang kita nggak duga memang dari sisi ekspornya nih, ternyata terjadi bottleneck nih ya, dari sisi produksi, supply chain bermasalah, harga energi naik. Jadi kita sebenarnya mungkin akan menghadapi secara global ya, bisa saja ini skenario
stagflasi ini bisa saja terjadi lagi seperti tahun 70-an atau pasca Perang Dunia Kedua itu tahun 50-an, 60-an itu terjadi stagflasi global. Stagflasi artinya ekonomi stagnan, inflasinya tinggi. Inflasi tinggi. Tapi kalau kita baca ya kejadian tahun 70-an, kita justru bonansa kan zaman itu. Jadi harga minyak naik tinggi, ya. Di secara suku bunga terjadi financial repression, suku bunga rendah ya zaman-zaman tahun 70-an. Nah, kalau kita baca secara historis itu justru menguntungkan kita sebagai eksportir komoditas, suku bunga nggak naik tinggi, ada financial repression di secara global, lalu dari sisi komoditasnya juga harganya naik gitu ya. Jadi inflasi global memang naik ya. Nah, ini yang sebenarnya ya satu hal juga yang mungkin harus kita lihat sebagai opportunity juga ya. Walaupun sekarang isu globalnya kan karena kondisi terakhir-terakhir seperti ini, isunya sekarang mengarah ke stagflasi ya. Seperti global. Ya. Untuk di level global. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri, bayangan Anda? Ya itu, kalau kita baca sejarah kan tahun 70-an stagflasi, ada financial repression, suku bunganya rendah, artinya gini, terjadi negatif real interest rate gitu. Interest rate-nya secara real negatif kan. Nah, itu sebenarnya kalau lihat sejarah sih justru di masa itu ekonomi kita juga relatif cukup bagus ya. Kita waktu itu booming minyak kan, bonanza minyak tahun karena punya minyak waktu itu ya. Ya, karena punya minyak. Sekarang kan minyak beralih nih, isunya kan secara geopolitik global ini kan beralih ya. Kenapa Amerika juga sekarang nggak begitu ngotot lagi, kekuatan militernya juga agak bergerak ke Asia Pasifik juga karena isu minyak ini kelihatan juga ke depan mereka lihat faktor strategisnya agak sedikit berkurang gitu karena dunia juga mengarahnya ke renewable kan. Jadi komoditasnya untuk renewable ternyata masih membutuhkan mineral ya seperti tembaga itu untuk bikin mine mill, untuk bikin solar cell, baterai itu semua masih membutuhkan mineral seperti nikel dan tembaga dan Indonesia kebetulan juga ada gitu ya. Jadi ya kita beruntung lah dan juga diberkati lah ya anugerah dari Yang Maha Esa kita punya komoditas, tinggal bagaimana nih nilai tambahnya, downstreaming policy-nya gimana ini ke depannya. Pak Iban sendiri gimana Pak? Akhir tahun kira-kira gimana dan apakah benar seperti tadi kata Pak David semua banyak sekali faktor eksternal yang justru menguntungkan buat kita belakangan ini? Nah, kalau dari sisi ekonomi kan nanti kembali ya conditional on COVID-19. Sekali lagi ya, conditional on COVID-19. Kita kan tadi Anda mengarahkan diskusi ini bahwa kita sedang menurun loh kasusnya ya kan? Itu kadang-kadang lupa sih kalau udah turun begini. Iya, bahwa kemudian nanti habis turun naik lagi kan gelombang ketiga. Dan di negara lain kan udah terjadi gelombang ketiga, ya kan? Kita nggak usah bicara, makanya nggak usah bicara prediksi karena pasti hampir ya kira-kira gini lah. Karena we don't know apa yang akan terjadi sebenarnya ke depan, ya kan? Sebetulnya kita lebih mengutamakan langkah-langkah precautionary, ya kan? Langkah-langkah kehati-hatian, kira-kira begitulah ya. Jadi kalau kita bisa bikin gini, kalau misalkan ya sampai akhir tahun ini COVID ini mereda, insya Allah ya keadaan ekonomi akan jauh lebih baik dibandingkan yang kita prediksikan. Ya kan? Kalau pertumbuhan akhir tahun nih sampai akhir tahun bisa 4% itu gampang untuk terjadi ya. Kalau mereda. Ya, kalau mereda. Tapi kalau nanti misalkan bulan ini kan Oktober nih ya. Tiba-tiba November Desember naik lagi nih. Ya. Dulu kira-kira begitulah ya. Bisa bikin skenario aja lah kita. Kalaupun naik lagi, apakah respon pelaku ekonomi kita masih akan lebih baik? Pasti akan lebih baik dibandingkan tahun yang lalu. Responsnya ya. Karena kita sudah akan lebih baik dari gelombang pertama, akan lebih baik dari gelombang kedua mestinya. Iya, begitu. Nah, jadi kalau misalnya, kalaupun terjadi 4% masih bisa nggak sih? Ya bisa lah, bisa. Kemungkinan bisa. Nah itu tadi kemudian Pak David mengatakan bahwa faktor
global, faktor eksternal juga lebih banyak menguntungkan buat kita, apakah sepenuhnya bisa kita terima? Karena bagaimana nanti kalau misalnya ada QA, ada tapping out, dan global sekarang ini kan penuh dinamika yang tidak pernah diduga-duga sebelumnya. Ya. Yang kita tidak mengerti akan terjadi seperti ini. Kira-kira kan kalimat yang untuk menggambarkannya tuh itu, ya kan? Dan akibatnya, we don't know the end. Kita tidak tahu akhirnya. Implikasinya kan kira-kira kalau dalam modeling ilmu ekonomi kan kira-kira begitu. Ini ada tiba-tiba ada mekanisme yang di luar kebiasaan, ya kan? Tiba-tiba muncul, ya kan? Berbagai macam komplikasi, ya kan? Termasuk di dalamnya adalah disruption dalam supply chain apa segala macam, ya kan? Yang mengakibatkan harga kontainer itu naik tajam sekali, ya kan? Dinamika seperti ini kan tidak pernah kita prediksikan sebelumnya, ya enggak? Dan akibatnya we don't know how to end, ya kan? Bagaimana mereka akan berakhir tuh kita tidak punya complete skenario gitu loh, complete knowledge, apalagi knowledge ya, skenario aja mungkin masih kita bayang-bayangin deh ya gitu. Nah, karena itu ya ekonom kan biasanya kemudian ini sebagai extra shock, ya enggak? Extra shock itu akibatnya apa? Tidak long lasting, ya enggak? Karena simply apa? Kita tidak tahu cara untuk membuat ini long lasting, paham ya? Kita tidak bisa memanfaatkan ini sebagai fenomena yang bisa kita pertahankan terus-menerus. Ya. Nah, misalkan ekspor ini akan membaik sampai kapan? Ya, tahu. Iya, ya kan, ekonom bilang we don't know. Ya kan? Kalau we don't know, ya kita nggak bisa bikin skenario yang exact gitulah. Tetapi at least kalau dari sisi tren, ya kan, at least sampai akhir tahun mah ini masih akan terus berlangsung, ya enggak? Karena dengan fenomena berbagai macam disrupsi seperti sekarang ya, komplikasi lah, bukan disrupsi, komplikasi itu semua orang juga di seluruh dunia, ya kan? Ini kan tidak tahu bagaimana to end, bagaimana mengakhiri ini. Artinya memerlukan waktu minimal 3-6 bulan untuk mereka juga melakukan readjustment, ya kan, melakukan berbagai macam penyesuaian untuk catching up dengan masalah ini kan gitu. Nah, sementara itu ya kita nikmati aja yang booming seperti ini ekspor. Ya, tapi kalau misalnya kelihatan kan sekarang ini di sektor komoditas baik itu batu bara atau CPO dan lain sebagainya, secara kesehatan risikonya dia rendah. Lalu kemudian secara ekonomi dia sekarang lagi laku benar. Apakah semuanya ke situ gitu, terus nggak ada lagi yang mau buka pabrik? Nggak bisa semuanya ke situ kan. Batu bara misalkan, ya kan, batu bara kan tidak sembarangan orang masuk ke situ. Ya tapi kan kalau join aja masuk bisa itu. Ya itu kan kalau gampang-gampangan gitu loh ya. Kenyataannya kan tetap aja perusahaan-perusahaan yang sudah established yang berada di situ. Kemungkinan yang terjadi kan begini, perusahaan-perusahaan batu bara yang sekarang menikmati booming windfall lah ya, menikmati windfall, ya kan, mereka akan ngambil keputusan windfallnya itu akan dialokasikan kemana? Ya, kalau mereka berasumsi bahwa ini akan sustain itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama ya. Ingat nggak dulu skenario resources di Kalimantan tuh resources, bumi resources ya kan? Borneo nggak banyak. Iya kan? Mengira bahwa ini akan terus berlangsung ya kan, 2010 2011 ya kan? Akibatnya over invest di situ ya kan? Tapi kan udah mereka belajar itu. Ya nggak? Saya duga mereka tidak akan melakukan itu. Jadi windfall sekarang mungkin akan dialihkan investasikan ke sektor lain. Kira-kira saya sih dugaan saya begitu. Dan pasti para konsultannya kayak Mas David
bilang, oh jangan Pak, nanti kejadiannya seperti tahun 2011 tiba-tiba nyungsep kan gitu. Nah, ya. Itu benar Mas David. Jadi saya sepakat sih Mas Hardi ya dengan Pak Imam. Mungkin bacaan kita juga literaturnya, pengalaman kita juga membentuk itu ya Pak Iman ya. Jadi yang ya kita harus membedakan tadi antara tren, tadi Pak Iman singgung tren dan disruption tadi. Kalau tren jelas kayak demografi kan tren, ekspor ini juga masih akan ada tren meningkat dan seterusnya. Paling tidak dalam jangka pendek ya. Tapi disruption ini tadi soal isu lingkungan, kita lihat tadi kan kalau dari sisi data mereka cash flow bagus tapi kok belum mau reinvest gitu misalnya. Itu dugaan Pak Iman saya lihat juga saya kira cocok dengan saya, ini kelihatan mereka membaca hal lain kelihatannya gitu ya, ke depannya mungkin trennya bisa berubah ya karena ada disruption soal isu-isu lingkungan misalnya. Jadi yang paling penting memang yang saya garis bawahi juga contingency plan ya, atau skenario analisis itu jadi penting. Jadi kami itu selalu membuat ada skenario baseline, pesimistik ya, atau krisis bahkan gitu ya. Tapi kalau skenario optimis ya berarti kan lebih tinggi dari baseline ya. Itu berarti kan yang kita tidak duga tapi akhirnya itu dampaknya lebih positif dari yang kita inginkan. Itu ya bonus lah buat kita gitu ya. Jadi kita selalu membuat itu ya. Kalau belajar dari pengalaman yang kita lakukan selalu akhirnya dynamic simulation ya, skenario yang terus berkembang di market ini yang kita jadikan untuk pengambilan keputusan tentunya ya, untuk melihat skenario ini karena memang faktor VUCA-nya ini, uncertainty-nya, volatility-nya ini kelihatannya masih akan terjadi ke depan ini ya. Soal pandeminya juga kita belum tahu apakah masih bisa bermutasi lagi ke arah yang mungkin kita nggak tahu ya, ini namanya juga virus ya. Terus juga keampuhan dari vaksinnya sendiri seperti apa ya. Belum tadi faktor-faktor soal geopolitik, geostrategik, faktor globalnya tadi ya, soal tapering dan lain-lain ini memang sulit kita untuk menebaknya. Jadi yang paling utama sih mungkin kita bisa lakukan skenario analisis ya. Mungkin metode WAIS itu bisa ditiru ya. WAIS itu kan kalau jalanan di depan tiba-tiba ada hambatan, ada macet, ada mobil mogok, dia langsung rerouting gitu ya, cari jalan baru gitu. Kurang lebih begitu. Yeah. Itu namanya smart contingency plan itu, Pak. Smart contingency plan ya. Ya. Tapi kan paling tidak sampai 2022 komoditas ini kan masih cukup bagus dong, mestinya biasanya Mas David. Ya, kalau belajar pengalaman secara historis kan selalu begitu. Kalau ketika ada tren baru, komoditas naik, orang berbondong-bondong invest di sana, terjadi over investment, harga mulai turun. Kalau kemarin kan memang pas masa pandemi inventory drop kan ya. Ini sekarang mereka rebuilding inventory, pabrik-pabrik mulai buka tapi nggak ada energi, mereka butuh batu bara. Nah, kalau menurut saya sih mungkin ini lebih ke tren jangka pendek ya. Jadi tiba-tiba harga naik ini harusnya sih kalau untuk batu bara harusnya tidak terlalu sustainable ya, karena memang secara global pun kita lihat memang sudah beralih ya. Jadi ada pajak karbon, ada isu lingkungan, ada Amerika yang sekarang kan langkah pertama Amerika setelah Biden terpilih itu kan dia kembali masuk ke Paris Agreement. Ya. Artinya dia sepakat dengan negara-negara G7 yang lain bahwa mereka akan dorong ke arah energi yang terbarukan, energi yang lebih bersih ya, seperti itu. Tapi kalau sekarang memang karena memang kebutuhannya mendadak energinya, terutama di China ya, mereka karena PLTU-nya juga yang tersedia kan sekarang masih batu bara ya. Tapi kalau dari Xi Jinping sendiri kan pernyataan-pernyataannya terakhir mereka bilang tidak akan menambah lagi ya PLTU atau tidak akan invest juga di negara. Paling bagus sampai 2022 ini aja. Mungkin masih bisa berlangsung paling tidak sampai 2022, tapi saya tidak yakin akan berlanjut sampai 2023 dan seterusnya. Lalu bagaimana Mas David sektor perbankan kita kemudian bisa bergulir, bisa menggerakkan perekonomian ini ya, paling enggak untuk tidak lagi tergantung intervensi pemerintah lagi segala macam. Kapan? Kalau bank sih prinsipnya nggak berubah ya dari zaman saya belajar dulu.
belajar moneter sama guru-guru besar kita tuh yang kita tuh selalu banks itu follows the trade, follows the business situation gitu ya. Kalau misalnya memang ada opportunity ke satu sektor tertentu atau subsektor tertentu, tapi tentu kalau bisa ada guidance juga dari pemerintah ya. Bank itu kan mengikuti aja, misalnya ada guidance, ada policy dari pemerintah yang mendorong sektor tertentu yang multiplier efeknya tinggi, punya daya serap tenaga kerja, orientasi ekspor, ya tentu bank akan mendukung ya. Yang saya dengar kan ke depan ini regulator akan mengarahkan ke kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih mikro ya. Kalau 2 tahun terakhirnya kan lebih sifatnya makro, insentif pajak, lalu dana pen segala macam ya. Nah ini katanya akan lebih spesifik. Nah kita ingin lihat nih. Ke sektor ya. Katanya sih akan lebih spesifik. Saya tapi belum tahu juga akan seperti apa begitu. Baik. Gimana kalau misalnya perbankan kita kapan mulai bisa lagi mendorong perekonomian supaya lebih bergulir secara natural? Begini ya, jadi perekonomian itu kan sekarang ini lagi menunjukkan fenomena apa yang disebut burnout. Ingat nggak kalau Anda lihat balap motor atau balap mobil ya kan, bannya itu kan selalu diburn sengaja ya. Dibakar? Iya, dipanaskan. Dipanaskan. Ya kan. Ekonomi juga begitu, ya kan. Ya dipanaskan supaya dia dengan aspalnya bisa ini gitu. Iya, ekonomi juga begitu kan. Karena itu mestinya sih kita tidak heran kemudian tiba-tiba energi segala macam ya harganya meroket ya kan. Karena mulai dari tutup pabrik ya menjadi buka kemudian beroperasi itu kan mereka harus burn out ya kan, harus memanaskan kembali. Ya pemanasan. Ya gitu loh. Dan setup cost-nya itu relatively lebih tinggi dibandingkan periode normal. Jadi tidak aneh lah fenomena ini. Artinya kita juga percaya bahwa once burnout ini sudah selesai, ya everything back to normal. Kira-kira kan begitu. Artinya kalau Anda percaya hal yang seperti ini, it need not be very long ya to end ya kan gitu loh. Nggak akan terlalu lama gitu loh. Ini berakhir ya burnout ini kan gitu. Nah, karena itu ya salah satu yang harus kita lakukan ya manfaatkan aja situasi seperti ini kan gitu. Manfaatkan saja gitu. Tapi kita percaya bahwa ini tidak akan sustain. Kira-kira begitu Pak Mas Ardi dan Mas David ya. Ya. Jadi artinya situasi sekarang sudah burnout, lalu kemudian juga kita lihat kalau memungkinkan ya dia akan melaju dengan segera. Kalau tidak ya dia akan adaptasi. Slippery ya kan gitu. Masih slippery lah ke depan. Dikit-dikit slippery. Jadi kalaupun sekarang ada pemulihan, maka ini adalah semacam daya adaptasi dari para pelaku ekonominya. Masih belum jelas akan seperti apa ke depannya, yang jelas pemerintah harus memberikan guidance apa yang harus dilakukan. Tadi kalau kata Mas David itu ya lebih kebijakannya lebih ke mikro ya, lebih ke bawah lagi untuk bisa memberikan apa saja yang bisa dilakukan oleh kalangan pelaku usaha. Mas David ada penutup? Ya ini perlu kejelasan, memang arah kebijakan penting sekali ya. Yang penting arah kebijakan dan kebijakannya konsisten gitu. Jangan sebentar-sebentar juga berubah arah gitu ya. Ini juga membuat pebisnis juga sering kalang kabut karena regulasi sering berubah dan juga tidak ada konsistensi. Ini mereka mau udah rencana invest jadi nggak jadi dan seterusnya. Jadi yang paling penting tadi ya. Dan kita kalau dari sisi resources kan sumber daya manusia banyak, yang tinggal tingkatkan skillnya, lalu juga dipilih sektor-sektor mana yang punya multiplier dan juga punya daya dorong kuat ya buat ekonomi kita. Baik. Kang Iman, nutupnya? Ya ginilah, perekonomian itu memiliki mekanismenya sendiri ya untuk survive ya kan. Ya. Jadi tugas pemerintah nih lebih kepada how to facilitate daya adaptasi mereka yang memang sudah inherent di mereka ya kan gitu. Dan ke depan mestinya justru pemerintahnya sendiri
ya, apalagi pemerintah daerah harus menjadi jauh lebih adaptif terhadap kepentingan bisnis. Karena kita tidak juga bisa berlama-lama untuk berada dalam jurang resesi. Ya, begitu. Tidak bisa terlalu lama kita berada di kondisi terpuruk. Saat ini sudah ada adaptasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan mulai menggeliatkan usaha mereka. Diperkirakan ya 4% di kuartal ketiga bisalah gitu kita raih, dan mungkin kita bisa juga pertahankan di sampai kuartal keempat. Kalaupun nanti ada pemburukan dalam penularan COVID, diyakini juga daya adaptasi merespon ada pemburukan itu secara ekonomi sudah jauh lebih baik dibanding ketika terjadi puncak pertama dan puncak kedua sebelumnya. Sejauh ini, kalaupun ada pemulihan, sepertinya itu juga masih merupakan adaptasi dan inisiatif dari pengusahanya, bukan suntikan betul dari pemerintah. Yang sekarang diperlukan adalah bagaimana pemerintah memberikan guidance, memberikan petunjuk supaya semuanya bisa berlangsung secara lebih aman. Baik, terima kasih Pak Iman Suguma, terima kasih Pak David Sumal, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Famer semua. Jangan lupa sekali lagi, selalu saya umumkan, subscribe, like, komen, dan sebarkan semua tayangan yang kami sajikan. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.